Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, idhafatu qablu wa ba'du wa ghairu wa nadhairiha. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai idhofatu qablu wa ba'du wa ghairu wa nadhairiha, yaitu idhofahnya lafadz qablu, kemudian ba'du dan ghairu, dan juga kata-kata yang serupa dengan ketiga kata tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-410 sampai bait yang ke-412. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Wadmum bina'an ghaironin adim tama lahu udhifa nawiyan ma'udima. Dan dhammahkanlah secara mabni, ya, bina'an secara mabni. Ghairon, lafadz ghairon. Berarti mabnikanlah dengan dhammah lafadz ghairon. Ya, kapan itu? In adim tama lahu udhifa. Jika engkau tidak mendapati mudhaf ilaih pada kalam tersebut. Artinya jika ada lafadz ghairu yang setelah itu tidak ada mudhaf ilaihinya, maka bacalah dengan dhammah dan mabni. Nawiyan ma'udima, namun tetap meniatkan apa yang dihapus tersebut atau mudhaf ilaihi yang dihapus tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidan wa'alu. Dan lafadz qablu itu seperti ghairu dari sisi hukumnya. Artinya kalau tidak ada mudhaf ilaihinya dibaca mabni dengan dhammah. Ya, demikian juga lafadz ba'du, kemudian hasbu, lafadz awwalu, ya, kemudian dunu, dan al jihatu, yaitu arah-arah, ya, arah yang 6. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu juga sama. Wa'alu, dan juga lafadz alu. Ya, alu nanti maknanya adalah fauqa. Kemudian beliau melanjutkan, wa'a'rabu nasban idza ma nukkira qablan wa ma min ba'dihi qad dzukira. Yaitu, dan orang-orang Arab terdahulu atau para ulama nahwu itu mengi'rab lafadz qablu itu dengan nasab. Nasab dan nukiro dan juga nakiroh. Jadi dibaca qablan. Ya, jadi asalnya qabla atau qablu menjadi qablan. Ya, dibaca mansub dan nakiroh. Wa ma min ba'dihi qad dzukira. Dan juga lafadz-lafadz yang disebutkan setelah qablu tadi, ada ba'du, hasbu, awwalu, dan seterusnya, itu juga orang Arab terdahulu atau ulama nahwu itu membacanya mansub dan nakiroh. Ya, kapan itu? Sama ketika tidak ada mudhaf ilaihinya, ya. Kemudian nanti akan ada kondisinya kapan dia itu dibaca nakiroh, ketika tidak ada mudhaf ilaihinya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ketika bait ini, beliau mengatakan, dzakara majmu'atan minal asma'il lati tudhafu. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan isim-isim yang diidhofahkan. Artinya isim-isim yang dapat menjadi mudhaf. Ya, sekumpulan isim-isim yang dapat menjadi mudhaf. Wahia, yaitu ghairu, ya, wa qablu, wa ba'du, wa hasbu, wa awwalu, wa dunu, wal jihatus sittu.
Ya, beliau menyebutkan ghairu, kemudian qablu. Ya, lafadz ghairu ini ya salah satu artinya itu selain, kemudian qablu ya sebelum, ba'du setelah, hasbu itu cukup ya, awalu itu yang awal atau pertama. Ya, ini salah satu artinya. Kemudian dunu itu selain, wal jihatus sittu dan juga arah yang 6. Wahia, apa saja arah yang 6 tersebut? Amamaka ya di depanmu, wa khalfaka di belakangmu, wa fauqaka di atasmu, wa tahtaka di bawahmu, wa yaminaka di sebelah kananmu, wa shimalaka dan sebelah kirimu. Wa alu ya, dan juga lafadz alu. Ya, lafadz alu itu artinya nanti fauqa. Nah, ini adalah isim-isim yang dia itu dapat menjadi mudhof, artinya datang dalam keadaan idhofah. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ajmalal kalama fiha. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala ya telah meringkas penjelasan mengenai kata-kata ini. Ya, artinya menyebutkannya tidak secara terperinci. Fadzakara ahkaman wa taraka ukhra. Nah, maka di sini disebutkan apa yang dimaksud ajmalah ya, hanya menyebutkan secara tidak terperinci itu adalah fadzakara ahkaman. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan sebagian hukum-hukum yang berlaku untuk kata-kata tersebut. Wa taraka ukhra. Dan juga beliau meninggalkan sebagian hukum yang berlaku bagi kata-kata tersebut. Walamma kanat hadhil asma'u mimma yahtaju ilaihil mu'ribu. Ya, ketika kata-kata tadi, ya ghairu, qablu dan seterusnya itu merupakan isim-isim yang perlu di-i'rab, ya, atau perlu dijelaskan kedudukan i'rabnya. Ra'aitu an atahaddatsa anha bi syai'in minat tafsili. Maka saya, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, itu berpandangan bahwa perlu bagi saya untuk menjelaskan perincian yang berkaitan dengan hukum kata-kata tersebut. Ya, karena Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala hanya menjelaskan secara ringkas, maka beliau merasa perlu untuk menjelaskan perincian hukum-hukum yang berlaku untuk kata-kata tersebut. Alat tartibil ladzi dzakarahu Ibnu Malikin. Ya, mengikuti urutan kata-kata dan juga urutan hukum yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Fahadhil asmaul madhkuratu naw'ani. Maka isim-isim yang disebutkan tadi itu dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Al-awwalu, golongan atau kelompok yang pertama, khalisul ismiyati. Ya, khalisul ismiyati. Maka golongan yang pertama itu adalah kelompok atau golongan yang pertama, yaitu kata yang dia itu murni isim. Ya, murni isim. Fala yufidu ma'aha dzarfiyatan zamaniyatan wala makaniyatan. Karena kata-kata tersebut itu semata-mata atau murni isim, maka dia itu tidak membawa makna dzaraf zaman yang menunjukkan zaman, wala makaniyatan dan juga tidak membawa makna makan. Artinya kata-kata yang masuk ke dalam kelompok yang pertama ini itu isim saja, tidak mengandung makna dzaraf. Wa yadkhulu tahta hadza, dan kata-kata yang masuk ke dalam kategori ini itu adalah ghairu wa hasbu, yaitu kata-kata ghairu dan hasbu. Ghairu dan hasbu itu tidak membawa makna dzaraf, baik itu zamaniyah atau makaniyah. Ats-tsani, kemudian kelompok yang kedua, ma yufidu ma'al ismiyati dzarfiyatan zamaniyatan au makaniyatan. Ya, jadi kelompok yang kedua ini ma yufidu ma'al ismiyati
dzarfiyatan zamaniyatan au makaniyatan. Nah, kelompok yang kedua ini, kata-kata tersebut itu bersama keisimannya, ya berarti juga isim. Namun dia itu juga membawa makna dzaraf, baik dzarafnya itu zamaniyah, ya dzaraf yang waktu, dan juga atau dzaraf yang makaniyah. Dzaraf yang makan, yang menunjukkan tempat. Wa huwal baqiyatu. Dan yang masuk ke dalam kelompok ini, kategori ini, itu adalah isim-isim yang tersisa. Berarti apa? Ya selain ghairu dan hasbu. Berarti ya qablu, ba'du, awalu, dunu, dan seterusnya. Nah, kemudian beliau masuk ke pembahasan yang pertama. Ghairu. Ya, ghairu. Apa itu ghairu? Ismun mahdun la dzarfiyatun fihi. Ghairu adalah isim yang murni, ya, murni isim, yang tidak mengandung makna dzaraf di dalamnya. Apa yang dimaksud ghairu maknanya itu adalah yadullu ala mukhalafati ma qablahu lima ba'dahu. Jadi makna yang dibawa oleh ghairu ini adalah yadullu ala mukhalafati ma qablahu lima ba'dahu. Yaitu menunjukkan bahwa sesuatu yang sebelum kata ghairu itu bertentangan atau berlawanan dengan kata yang setelah ghairu. Jadi pertentangannya apa-apa yang sebelum ghairu dengan setelah ghairu. Dzatan au ardon. Baik berlawanannya itu dari sisi zat atau dari sisi penampakan. Fal awwalu, maka contoh yang pertama, berarti yang pertentangannya itu secara zat, itu adalah nahwu at-tuffahu ghairul burtuqali. At-tuffahu ghairul burtuqali. Apel itu bukanlah jeruk. Atau apa maksudnya? Ai dzatut tuffahi wa haqiqatuhu mukhalafatun lidzatil burtuqali wa haqiqatihi. Yaitu zat apel dan juga hakikat dari apel itu berbeda atau bertentangan dengan zat jeruk dan juga hakikatnya jeruk. Maka ini adalah contoh yang pertama. Wathani, kemudian contoh yang kedua berarti yang ardon, yang secara penampakan itu adalah nahwu kharajal faizu biwajhin ghairil ladzi dakhala bihi. Ya, kharajal faizu biwajhin ghairil ladzi dakhala bihi. Yaitu pemenang tersebut itu keluar dari ruangan dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat dia masuk ke ruangan tersebut. Artinya apa? Secara zatnya sama, yaitu si pemenang, al-faizu. Tetapi yang berbeda itu adalah penampakannya. Ya, penampakan saat keluar dan masuk ruangan itu berbeda. Bima'na, maka makna dari jumlah tersebut, annal wajaha tara'a alaihi amrun ardiyun minas sururi wal isyraqi. Bahwa wajah pemenang tersebut, ya, atau pada wajah pemenang tersebut itu muncul sesuatu yang tampak, sesuatu yang dapat dilihat. Minas sururi wal isyraqi, berupa kegembiraan dan juga ya bersinar. Ya, seperti itu karena mungkin ya gembira mendapatkan hadiah atau dinyatakan sebagai pemenang. Kita lanjutkan. Wahiya mulazimatun lil idhofati fi ghalibi ahwaliha. Dan lafadz ghairu itu selalu datang dalam bentuk idhofah pada mayoritas keadaannya. Kita lihat catatan kaki. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fahiya mutawaghilatun fil ibhami. Ya, meskipun tadi dikatakan bahwa mayoritas keadaannya itu datang dalam keadaan idhofah, ya, meskipun demikian mutawaghilatun fahiya mutawaghilatun fil ibhami. Akan tetapi
idhofahnya ghairu itu masuknya itu masih dalam sesuatu yang samar, sesuatu yang ibham, mubham. La tufiduhal idhofatu ta'rifan. Maka idhofahnya lafadz ghairu itu tidak membawa makna ma'rifah. Tetap maknanya itu ibham, ya, samar, belum pasti. Wa qad madha dzikruha fi awwalil babi. Dan sungguh telah berlalu penjelasannya pada awal bab. Kita kembali ke atas. Nah, wahiyya mulazimatun lil idhofati fi ghalibi ahwaliha. Dan lafadz ghairu itu pada mayoritas keadaannya itu selalu dalam keadaan idhofah. Imma lafdhan wa ma'nan. Ya imma lafdhan wa ma'nan. Ya baik idhofahnya itu secara lafadz dan juga makna. Au ma'nan faqat. Atau idhofahnya itu secara makna saja. Ya, artinya bisa jadi idhofahnya itu secara lafadz dan makna, bisa jadi secara makna saja. Fa in dzukirul mudhofu ilaihi, maka jika mudhof ilaihi itu disebutkan setelah ghairu, bi an udhifat lafdhan wa ma'nan, ya sehingga idhofahnya itu secara lafadz dan makna, fahiya mu'rabatun ala hasabi halatil jumlati. Maka ketika lafadz ghairu itu diidhofahkan kepada kata, ya secara lafadz dan juga makna, maka lafadz ghairu itu menjadi mu'rab, mengikuti kedudukannya di dalam jumlah. Ya, jadi kalau mudhof ilaihinya itu ada, ya secara lafadz dan makna, maka lafadz ghairu itu menjadi mu'rab, yang i'rabnya mengikuti kedudukannya di dalam jumlah. Wala yadkhuluhat tanwinu. Dan lafadz ghairu itu tidak memasukkan tanwin. Fa taqa'u khabaron. Maka lafadz ghairu itu bisa kedudukannya sebagai khabar. Nahwu contohnya an-nuhasu ghairul hadidi. Ya, an-nuhasu ghairul hadidi. Tembaga itu bukanlah besi. Maka lafadz ghairu di sini itu karena diidhofahkan kepada hadid, ya secara lafadz dan juga makna, maka dia itu menjadi mu'rab. Nah, di sini kedudukannya marfu sebagai khabar. Wa taqa'u sifatan fi mithli qaulihi ta'ala. Wa taqa'u sifatan, dan juga ghairu itu bisa kedudukannya sebagai sifat. Fi mithli qaulihi ta'ala. Ya, sebagaimana contohnya itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-46. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu 'amalun ghairu shalih." Innahu 'amalun ghairu shalih. Ya, sesungguhnya perbuatan tersebut itu bukan perbuatan yang baik. Ya, sesungguhnya perbuatan tersebut itu bukan perbuatan yang baik. Maka lafadz ghairu di sini fa ghairu na'tun li amalun. Maka lafadz ghairu di sini itu menjadi na'at atau sifat bagi lafadz amalun. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim." Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya bukan jalan mereka yang dimurkai. Maka di situ ada lafadz ghairi. Fa ghairi sifatun lil ismil mausuli alladzina. Maka lafadz ghairi di situ itu kedudukannya sebagai sifat, ya sifat atau na'at bagi isim mausul yaitu alladzina. Kemudian amma idza lam yudhkaril mudhafu ilaihi,
Ya, adapun jika setelah ghairu itu tidak disebutkan lafadz mudhaf ilaih, fasayati hukmuha fil kalami ala qablu wa ba'du insyaallahu. Maka akan datang hukumnya pada penjelasan mengenai qablu dan ba'du insyaallahu. Nah, sekarang yang berikutnya tadi ghairu kemudian qablu wa ba'du. Ya, mengenai qablu dan ba'du. Dzarfani mutaqabilani. Ya, qablu dan ba'du atau qabla dan ba'da itu adalah dua dzaraf yang saling berlawanan. Al-awwalu yang pertama yaitu qablu yadullu ala sabaqi syai'in ala syai'in akhar. Itu menunjukkan mendahuluinya sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Wa taqaddumihi alaihi, dan juga menunjukkan bahwa sesuatu tersebut itu lebih awal daripada sesuatu yang lain. Fiz zamani awil makani, baik dari sisi waktu dan juga dari sisi tempat. Sawa'an kana dzalika hissiyan aw ma'nawiyan. Dan sama saja baik mendahuluinya itu atau awalnya itu dari sisi hissi, sesuatu yang konkret, sesuatu yang dapat diraba oleh indera, au ma'nawiyan, atau terdahulunya itu dari sisi maknawi. Taqulu, engkau katakan, contohnya ji'tuka ba'da dzuhri wa qablal asri. Saya telah mendatangimu pada waktu setelah zuhur dan juga sebelum asar. Artinya pada waktu di antara zuhur dan asar. Maka ini menunjukkan zaman yang hissi. Kemudian wa taqulu, dan juga engkau mengatakan ja'a Khalidun qabla Asimin. Telah datang Khalid sebelum Asim. Nah, kemudian walahuma halatani, dan bagi dua kata tersebut yaitu qablu dan ba'du itu ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, al-i'rabu. Jadi yang pertama itu dia mu'rab, dapat di-i'rab. Wa huwa an-nasbu 'ala adz-dzarfiyyati awil jarru bimin. Qablu dan ba'du atau qabla dan ba'da itu kalau mu'rab ada dua kemungkinan, yaitu mansub sebagai dzaraf atau majrur dengan huruf jar min. Wa dzalika fi thalathi suwarin. Dan hal tersebut dapat dijelaskan dengan tiga gambaran atau tiga kondisi. Berarti suwar, as-surah, as-suratul ula. Al-ula, gambaran yang pertama, an yudhkarol mudhafu ilaihi, yaitu qablu dan ba'du, setelah itu mudhaf ilaihinya itu disebutkan. Nahwu contohnya, nadhif asnanaka qablan naumi wa ba'dahu. Nadhif asnanaka qablan naumi wa ba'dahu. Bersihkanlah gigimu, atau sikatlah gigimu sebelum tidur dan setelah tidur. Jadi bersihkanlah gigimu sebelum tidur dan setelah tidur. Maka di sini kita lihat mudhaf ilaihinya disebut, yaitu an-naumi. Ini kalau qabla dan ba'danya itu mansub sebagai dzaraf. Atau bisa juga au min qablin naumi wa min ba'dihi. Nadhif asnanaka min qablin naumi wa min ba'dihi. Sama, sikatlah gigimu sebelum tidur dan setelah tidur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atau tadi ada awil jarru bimin, awil jarru bimin yang di atas itu ada catatan kakinya. Fil ashba'i wan nadhairi, dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Lis-Suyuti, buah karya As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata khamsin wa sab'ina pada halaman 75,
Qalal Andalusiyyu. Ya, As-Suyuti kemudian menghikayatkan, meriwayatkan dari Al-Andalusi, adz-dzuruful lati la yadkhulu 'alaiha min hurufil jarri siwa min khamsatun. Ya, dzaraf-dzaraf yang tidak dapat kemasukan huruf jar kecuali huruf min itu ada 5. Artinya ada 5 dzaraf yang tidak bisa kemasukan huruf jar kecuali huruf min, atau hanya dapat kemasukan huruf jar min. Apa saja itu? Inda, ya inda, kemudian wa ladun, kemudian ladun, wa ma'a, kemudian ma'a, wa qabla, dan juga qabla, wa ba'da, dan juga ba'da. Berarti inda, ladun, ma'a, qabla, dan ba'da itu hanya bisa kemasukan huruf jar min. Ya, kita kembali ke atas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Thaha ayat ke-130. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Ya, maka di sini ada qabla tulu'isy syamsi dan qabla ghurubiha. Ini menunjukkan qabla ini itu mansub sebagai dzaraf. Kemudian fa qabla dzarfu zamanin. Maka lafadz qabla itu adalah dzaraf zaman, mansubun bil fathati, yang mansubnya dengan fathah. Muta'alliqun bi sabbih, yang dia itu berkaitan dengan fi'il sabbih. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-108, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim." Ya, au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Yaitu ya bahwa ya atau ya, mereka merasa takut ya akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah atau sesudah sumpah-sumpah mereka. Maka di sini perhatikan ada ba'da. Ya, ba'da aymanihim. Ba'da di situ mansub sebagai dzaraf. Fa ba'da dzarfu zamanin. Maka lafadz ba'da adalah dzaraf zaman, mansubun bil fathati, yang mansubnya dengan fathah. Muta'alliqun bi turadda, yang berkaitan dengan fi'il turadda. Au sifatun li aymanun. Ya, atau sifah bagi lafadz aymanun. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ats-tsani, itu tadi gambaran yang pertama, bahwa mudhaf ilaihinya disebutkan. Nah, kemudian gambaran yang kedua, ats-tsaniyatu, maaf ya, tadi as-suratul ula, ini as-suratul tsaniyatu, an yuhdhafal mudhafu ilaihi, yaitu mudhaf ilaihinya itu dihapus. Wa yunwa lafdhuhu, dan lafadznya itu diniatkan. Nassan, ya, secara nas dari lafadznya itu diniatkan. Duna ghairihi minal alfadhi. Ya, dan yang diniatkan itu bukan lafadz-lafadz yang lain. Berarti lafadz tersebut lah yang diniatkan ya secara pasti, ya secara nas, bukan lafadz-lafadz yang lain. Wa yabqal i'rabu wa yuhdhafut tanwinu. Maka dia tetap mu'rab. Ya, lafadz qablu dan ba'du tersebut itu dia tetap mu'rab, akan tetapi tanwinnya dihapus. Ya, tanwinnya dihapus. Mengapa tanwinnya tidak dihapus? Kama law kanal mudhafu ilaihi madhkuran. Karena dia tanwinnya tidak dihapus karena ya seolah-olah mudhaf ilaihinya itu tetap disebutkan. Nahwu contohnya,
Yabda'ul mu'tamiru bit-tawafi bil baiti qabla as-sa'i. Ya, yabda'ul mu'tamiru bit-tawafi bil baiti qabla as-sa'i. Orang yang berumrah tersebut itu memulai dengan tawaf di Baitullah, di Ka'bah, sebelum melakukan sa'i. Ya, dia orang yang umrah tersebut itu memulai dengan tawaf di Ka'bah ya sebelum melakukan sa'i. Nah, maka di sini ya qabla seperti yang sebelumnya, ini gambaran yang awal, dia itu disebutkan mudhaf ilaihinya. Au min qabli, atau bisa diganti min qabli. Jadi apa? Yabda'ul mu'tamiru bit-tawafi bil baiti min qabli. Jadi cukup yabda'ul mu'tamiru bit-tawafi bil baiti min qabli, ya, min qabli. Sama, orang yang umrah tersebut memulai dengan tawaf di Ka'bah min qabli, sebelum. Nah, sebelum apa? Tidak mungkin diniatkan yang lain selainkan sa'i. Karena kan setelah tawaf ya sa'i. Kemudian la yazalu mudhafan, maaf. Fal mudhafu qabla mansubun 'ala dzarfiyyati. Maka lafadz qabla yang di contoh yang pertama itu dia mansub sebagai dzaraf. Ya, ini jelas karena ada mudhaf ilaihinya. Au majrurun bimin, atau kalau dibaca yabda'ul mu'tamiru bit-tawafi bil baiti min qabli saja, maka qabli itu majrur dengan min. Wala yunawwanu, dan qabli itu tidak ditanwin. Li'annahu la yazalu mudhafan, karena qabli itu tetap dalam keadaan mudhaf. Wal mudhafu ilaihi mahdhufun bimanzilatil mawjudi. Dan mudhaf ilaihinya itu dihapus, ya, menempati kedudukan yang ada. Manwiyun lafdhuhu, yang lafadznya itu diniatkan, yaitu as-sa'i. Duna ghairihi minal alfadhi. Ya, bukan kata-kata yang lain atau bukan lafadz-lafadz yang lain. Ats-tsalitsatu, kemudian gambaran yang ketiga yang berkaitan dengan qablu dan ba'du untuk keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama itu kan mu'rab. Ya, untuk mu'rab itu ada 3 gambaran. Pertama, mudhaf ilaihinya disebutkan. Kedua, mudhaf ilaihi tidak disebutkan dan lafadz yang tertentu yang diniatkan. Ats-tsalitsatu, gambaran yang ketiga, an yuhdhafal mudhafu ilaihi wa la yunwa syai'un. Yaitu mudhaf ilaihinya dihapus dan tidak diniatkan apapun sebagai mudhaf ilaihinya. Fayabqal i'rabu, maka dia tetap dalam keadaan mu'rab. Maka pada saat itu wa yarji'ut tanwinu li zawalil idhafati lafdhan wa taqdiran. Dan pada saat itu karena dia mu'rab, tanwinnya kembali. Karena apa? Secara lafadz dan secara takdir itu idhofahnya sudah hilang. Ya, artinya mudhaf ilaih tidak disebutkan, kemudian tidak diniatkan apapun, ya berarti ya idhofahnya sudah hilang secara lafadz dan takdir, maka tanwinnya dikembalikan. Nahwu contohnya, araftu qimatal waqti wa kuntu qablan mudi'an liwaqti. Ya, saya telah mengetahui arti penting dari waktu. Dan saya dahulu, ya sebelum ini, itu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktuku. Atau saya adalah orang yang menyia-nyiakan waktuku. Ya, maka di sini apa? Ada kuntu qablan. Ya, kuntu qablan. Faqablan dzarfu zamanin mansubun bikana. Maka lafadz qablan itu adalah dzaraf zaman yang mansubnya dengan kana. Wa yakunu ma'na qabla wa ba'da fi hadhihi surati, maka jadilah ya makna qabla dan ba'da pada gambaran yang ketiga ini itu adalah al-qabliyatal mutlaqata wal ba'diyatal mutlaqata. Yaitu ya artinya sebelum secara mutlak. Ya, tidak ada yang tertentu. Pokoknya sebelum ini. Ya, sebelum ini itu bisa jadi 1 menit yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu sama saja, mutlak.
Wal ba'diyatal mutlaqata, atau menunjukkan kesudahan yang mutlak. Bisa jadi 1 menit setelah ini atau 10 tahun setelah ini, itu sama. Ya. Ini adalah keadaan yang pertama dari qabla dan ba'da, atau qablu atau ba'du, itu adalah mu'rab. Kemudian keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyatu, itu adalah ya li qablu wa ba'du, untuk qablu dan ba'du adalah al-bina'u 'ala dhammi, yaitu mabni dengan dhammah. Ini keadaan yang kedua. Nah, walaupun qablu dan ba'du itu mabni dengan dhammah, al-bina'u 'ala dhammi, fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyati. Dia itu menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf. Au mahalli jarrin, atau bisa juga menempati kedudukan jar, ya, in sabaqathu min, ya, jika dia didahului oleh min. Ya. Wa dzalika idza hudhifal mudhafu ilaihi. Dan itu ketika mudhaf ilaihinya dihapus. Ya, artinya mabni dengan dhammah, yaitu ketika mabni dengan dhammah itu mudhaf ilaihinya dihapus. Ya, wa nawa ma'nahu, atau mungkin lebih tepat nuwiyah, ya. Wa nuwiya ma'nahu duna lafdhihi. Dan maknanya itu diniatkan tanpa lafadznya. Berarti yang diniatkan itu cukuplah maknanya, tidak perlu lafadz tertentu. Nahwu, contohnya, kanan najahu halifi falillahi syukru min qablu wa min ba'du. Ya, kanan najahu halifi falillahi syukru min qablu wa min ba'du. Ya, sungguh, ya, dari dahulu, kesuksesan itu adalah sekutuku, atau kesuksesan itu selalu menyertaiku. Maka hanya milik Allah lah rasa syukur, ya, sebelum dan sesudah ini. Ya, karena kesuksesan yang bersamaku ini itu hanyalah berasal dari Allah. Maka hanya milik Allah lah rasa syukur, ya, baik dari sebelum dan sesudah. Ya, min qablu dan min ba'du. Jadi ini menunjukkan diniatkan maknanya saja, ya, sebelum ini dan sesudah ini, tanpa lafadz tertentu. Dan qablu dan ba'du di sini itu mabni dengan dhammah, yang menempati kedudukan majrur karena didahului oleh huruf jar min. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ya, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang, ya, engkau baru percaya, padahal sesungguhnya engkau telah bermaksiat, telah durhaka qablu, ya, sejak dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka perhatikan di sini ada lafadz qablu, ya. Faqablu dzarfu zamanin, maka lafadz qablu adalah dzaraf zaman, mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Yang dia mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fama yukadzibuka ba'da Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu, ya, atau sesudahnya. Maka di sini ada lafadz ba'du. Ya, ada lafadz ba'du. Kemudian di sini ya ba'du itu dzaraf zaman yang mabni dengan dhammah, yang menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya hanya milik Allah, hanya milik Allah lah segala urusan sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah, ya kemenangan ya bangsa Romawi kalau dalam konteksnya. Maka di sini faqablu wa ba'du dzarfani mabniyani. Maka lafaz qablu dan ba'du pada ayat ini keduanya adalah dzaraf yang mabniyani 'ala dhammi, yang mabni dengan dhammah. Fi mahalli jarrin, yang menempati kedudukan jar karena didahului oleh huruf jar min. Kemudian wal farqu baina niyatil ma'na wa niyatil lafzi, dan perbedaan antara diniatkannya makna dengan diniatkannya lafadz. Ya, jadi tadi ada niat makna dan juga niat lafadz. Nah, perbedaannya adalah wal farqu baina niyatil ma'na wa niyatil lafzi, dan perbedaan antara diniatkannya makna dan diniatkannya lafadz, anna niyatal lafzi, bahwa yang dinamakan dengan diniatkannya lafadz, an yulahidhal lafdhu al-ma'nawiyyu, an yulahidhal lafdhul manwiyyu ma'nahu fi nafsil mutakallimi duna ghairihi minal alfadhi. Ya, anna niyatal lafdhi an yulahidha al-lafdhul manwiyyu ma'nahu fi nafsil mutakallimi duna ghairihi minal alfadhi. Bahwa lafadz yang diniatkan tersebut, kalau niat lafadz ya, lafadz yang diniatkan tersebut, itu akan merealisasikan maknanya di dalam diri penuturnya, di dalam diri orang yang mengucapkannya. Berarti ketika orang mengucapkan meniatkan lafadz, itu lafadz yang diniatkan itu yang akan merealisasikan maknanya. Duna ghairihi minal alfadhi, dan yang merealisasikan makna itu bukan lafadz-lafadz yang lain. Wa niyatal ma'na, ya adapun kalau niat makna, an yulahidhal ma'na dunan nadhari ila lafzin muayyanin, atau an yulahadhal ma'na dunan nadhari ila lafzin muayyanin. Adapun kalau niat makna, ya yang penting maknanya itu terrealisasi tanpa memperhatikan kepada lafadz tertentu. Ya, jadi yang penting maknanya terwujud. Kemudian wa hadhil ahwalu tantabiqu ala ghairu al-mutaqaddimi dzikruha idza hudhifal mudhafu ilaihi. Dan keadaan-keadaan ini itu berlaku juga pada lafadz ghairu. Ya, tadi kan ghairu kalau tidak disebutkan mudhaf ilaihinya, katanya akan dibahas hukumnya pada qablu dan ba'du. Nah, maka ini pembahasannya. Bahwa keadaan-keadaan yang berlaku bagi qablu dan ba'du, itu berlaku juga bagi ghairu yang al-mutaqaddimi dzikruha, yang telah berlalu penjelasannya. Idza hudhifal mudhafu ilaihi, jika mudhaf ilaihinya dihapus. Fi nahwi, pada contoh, ya contohnya, hafiztu minal qur'ani 'asharata ajza'in laisa ghairu. Saya telah menghafal dari Al-Qur'an 10 juz, ya bukan yang lainnya. Jadi di sini yang dihafal adalah 'asharata ajza'in tersebut, ya 10 juz dari Qur'an dan bukan yang lainnya. Kita lihat catatan kaki, idza hudhifal mudhafu ilaihi ma'a ghairu, jika mudhaf ilaihi itu dihapus bersama lafadz ghairu, fayushtaratu taqaddumu laisa, maka disyaratkan didahului oleh kalimat atau kata laisa. Ijma'an, yaitu secara ijma'. Au la, atau didahului oleh kata la. Alas sahihi, menurut
pendapat yang lebih kuat. Ya berarti kalau laisa itu disepakati oleh para ulama nahwu, kalau la ini ya ada yang mengatakan boleh dan tidak, tetapi menurut pendapat yang sahih itu boleh. Duna ghairihima min adawatin nafyi. Dan tidak boleh selain keduanya dari perangkat-perangkat penafian. Berarti hanya boleh laisa dan la saja. Kita kembali atas. Fayajuzu fi ghairu al-aujuhud fayajuzu fi ghairu al-aujuhul atiyatu. Maka pada lafadz ghairu ini itu yajuzu al-aujuhul atiyatu. Ada 3 cara yang memungkinkan dalam membaca ghairu. Al-awwalu, cara yang pertama, al-i'rabu biduni tanwinin. Ya dia mu'rab tanpa ada tanwin. Ya berarti dibaca mu'rab tapi tanpa tanwin. Bi'atibari annaha mudhafatun, karena lafaz tersebut dianggap sebagai mudhaf. Wal mudhafu ilaihi mahdhufun, dan mudhaf ilaihinya itu dihapus. Qad nuwiya lafdhuhu nasson, dan lafadznya itu sudah diniatkan secara nas. Fahiya ismu laisa. Ya, dan ia pada saat itu menjadi isim laisa. Wal khobaru mahdhufun, dan khobar laisanya dihapus. Berarti apa? Wa taqdiru, kalau tadi dikatakan hafiztu minal qur'ani asyarata ajza'in laisa ghairu, ya dibaca laisa ghairu, itu dianggap mu'rab tapi tanpa tanwin. Maka artinya apa? Laisa ghairul asyarati mahfudhon. Ya, yang dihafal itu bukan selain 10 juz tersebut. Berarti yang dihafal ya hanya 10 juz itu, selainnya belum hafal. Wa yajuzu nasbuha, dan boleh juga dibaca mansub. Ya, mansub tapi tanpa tanwin juga. Menjadi apa? Laisa ghairu. Bi'atibariha, ketika itu dianggap sebagai khobaro laisa, dianggap sebagai khobar laisa. Walismu mahdhufun, dan isim laisanya dihapus. Ai maksudnya, laisal mahfudhu ghairal asyarati. Tidaklah dihafal selain yang 10 juz tadi. Atsani, cara membaca yang kedua, al-i'rabu bitanwinin. Ya mu'rab tapi diberikan tanwin. Menjadi laisa ghairun au laisa ghairon. Berarti hafidzu minal qur'ani asyarata ajza'in laisa ghairun atau laisa ghairon. Li'annal mudhafa ilaihi mahdhufun, karena apa? Mudhaf ilaihinya dihapus. Walam yunwa lafdhuhu wala ma'nahu, dan tidak diniatkan lafadznya dan juga maknanya. Wa huwa ismu laisa. Ya, kalau dia menjadi isim laisa, menjadi ai laisa ghairun mahfudhon. Ya, ai laisa ghairun mahfudhon. Berarti khobar laisanya yang dihapus. Ghairun menjadi isim laisa. Au khobaru laisa, atau bisa juga si ghairon itu menjadi khobar laisa. Wa taqdiru, nanti takdirnya laisal mahfudhu ghairon. Ya, laisal mahfudhu ghairon. Semua artinya sama. Pokoknya yang dihafal ya 10 juz itu, bukan yang selain 10 juz. Ats-tsalitsu, cara membaca yang ketiga, al-bina'u 'alad dhammi, yaitu mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, yang menempati kedudukan rafa' bi'tibarihi isma laisa, karena itu dianggap sebagai isim laisa. Wal mudhafu ilaihi mahdhufun, dan mudhaf ilaihinya itu dihapus. Ya qad ya nuwiya ma'nahu faqat, dan yang diniatkan itu maknanya saja. Wal khobaru mahdhufun, dan khobarnya dihapus. Wa taqdiru laisa ghairul madhkuri mahfudhon. Ya. Jadi yang
bukanlah ya selain yang disebutkan tadi, selain yang 10 juz tadi, itu yang dihafal. Ya, 3 cara membaca ini semuanya artinya sama. Intinya yang dihafal ya 10 juz, bukan yang selain 10 juz. Kemudian kita masuk kata yang berikutnya yaitu hasbu, Wa huwa ismun mahdhun. Dan hasbu ini isim yang murni, la dzarfiyatun fihi, yang tidak mengandung makna dzaraf. Walahu isti'malani, dan hasbu itu memiliki 2 penggunaan. Al-awwalu, penggunaan yang pertama, an yakuna mudhafan lafdhan wa ma'nan. Dia menjadi mudhaf baik dari sisi lafadz dan juga makna. Fayakunu bima'na kafin. Maka pada saat itu dia menjadi makna kafin. Ya, kafin. Apa itu kafin? Ismu fa'ilin min kafa. Yaitu adalah isim fa'il dari kafa. Ya, kafa. Itu isim fa'ilnya adalah kafin atau al-kafi. Kalau ada alnya, ada ya-nya. Wa yusta'malu isti'malus sifatil mushtaqqati. Maka dia itu digunakan seperti penggunaan sifat-sifat yang mushtaq. Ya, mushtaq yang diturunkan dari kata lain, bukan isim jamid. Ya. Maka apa? Fayaqa'u na'atan linakiratin. Dia bisa menjadi na'at bagi isim nakirah. Nahwu contohnya, marortu birojulin hasbika min rojulin. Ya, marortu birojulin hasbika min rojulin. Saya telah berpapasan dengan seorang laki-laki yang dapat mencukupimu dari seorang laki-laki. Atau ai kafin laka min ghairihi. Yang dia dapat mencukupi bagimu ya dari orang-orang yang lain. Artinya engkau tidak akan perlu yang lain kalau sudah ada orang ini. Fahasbi, maka lafat hasbi sifatun li rojulin. Menjadi sifat untuk lafat rojulin. Majrurun bil kasroti. Yang dia majrur dengan kasroh. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf pada hasbika itu menjadi mudhaf ilaihi. Wala yastafidu ta'rifan bihadhil idhafati. Dan pada saat ini hasbika itu tidak membawa makna ma'rifah walaupun diidhofahkan kepada dhamir. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa yaqa'u halan min ma'rifatin, dan hasba ini ya, atau hasbu atau hasbi itu bisa menjadi hal untuk isim yang ma'rifah. Kalau tadi untuk nakirah menjadi na'at, untuk isim yang ma'rifah menjadi hal. Nahwu contohnya ya hasba dengan karena dia hal selalu mansub. Wa yaqa'u halan min ma'rifatin. Nahwu contohnya, hada Hisyamun hasbaka min rajulin. Ini adalah Hisyam, ya seseorang yang dapat mencukupi segala keperluanmu. Ya, binasbi hasba, dengan menasabkan hasba karena dia kedudukannya sebagai hal bagi Hisyamun. Wa yusta'malu isti'malul asma'il jamidati. Dan dia juga dapat digunakan seperti penggunaan isim-isim yang jamid. Fayaqa'u mubtada'an, maka dapat menempati kedudukan mubtada'. Au khobaron, atau menempati kedudukan khobar. Awis manasikhin, atau menjadi isim bagi ya yang nasikh. Nasikh seperti inna dan saudari-saudarinya, atau kana dan saudari-saudarinya. Au majruron bi harfi jarrin zaidin, atau bisa juga majrur dengan huruf jar tambahan. Wala yaqa'u fi mauqi'in i'rabiyyin ghairi dzalika. Dan dia tidak terletak sebagai kedudukan i'rab selain ini. Ya berarti ketika digunakan sebagai isim jamid itu hanya berkedudukan sebagai mubtada', khobar, atau kemudian isim dari nasikh, ya isim inna dan saudari-saudarinya, isim kana dan saudari-saudarinya. Kemudian majrur dengan huruf jar tambahan.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-8, hasbuhum jahannam. Hasbuhum jahannam. Cukuplah bagi mereka jahannam. Maka di sini perhatikan lafadz hasbu itu berkedudukan sebagai mubtada. Yang berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian di sini beliau melanjutkan wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tolaq ayat ke-3. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka lafadz hasbuh di sini itu kedudukannya sebagai khobar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-62. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna hasbakallah. Ya, fa inna hasbakallah. Ya, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu, yang mencukupimu. Maka lafadz hasba di sini itu adalah isim dari nasikh atau menjadi isim inna. Wa taqulu, dan juga engkau katakan, bihasbikal ilmu fa innahu afdalu minal mali. Cukuplah bagimu itu ilmu, karena ilmu itu lebih utama daripada harta. Maka lafadz hasbi di sini itu adalah huruf majrur dengan huruf jar tambahan yaitu ba. Ya, karena kalau secara makna hasbukal ilmu fa innahu afdalu minal mali, tetapi di sini ditambahkan huruf jar tambahan. Ya. Itu adalah yang pertama, penggunaan yang pertama. Ats-tsani, penggunaan yang kedua, an yakuna hasbu mudhafan ma'nan la lafdhan. Yaitu lafadz hasbu menjadi mudhaf secara makna namun tidak secara lafadz. Maksudnya yuhdhaful mudhafu ilaihi wa yunwa ma'nahu. Yaitu mudhaf ilaihinya dihapus dan maknanya itu diniatkan. Fayubna 'ala dhammi, maka pada saat itu dia dimabnikan dengan dhammah. Wa yakunu bima'na laisa ghairu au la ghairu. Maka pada saat itu maknanya sama, laisa ghairu atau la ghairu. Wa yaqa'u sifatan linakiratin. Ya, sama juga. Dia menjadi sifat bagi isim yang nakirah. Au halan min ma'rifatin. Sama juga. Atau menjadi hal untuk isim yang ma'rifah. Au mubtada'an. Atau bisa juga menjadi mubtada'. Bisyarti iqtiranihi bil fa'i. Namun dengan syarat lafadz hasbu tersebut itu bersambung dengan huruf fa. Au yaqa'u khobaron, atau hasbu itu bisa juga berkedudukan sebagai khobar. Walaysa lahu mauqi'un i'rabiyyun ghairu dzalika. Ya, dan tidak ada kedudukan i'rab yang lain selain ini, selain sifat bagi nakirah, hal bagi ma'rifah, mubtada' kalau bersambung dengan fa, atau sebagai khobar. Ya, hanya itu. Nahwu contohnya, ra'aitu fil madrasati thaliban hasbu. Ya, ra'aitu fil madrasati thaliban hasbu. Saya telah melihat di sekolah tersebut satu pelajar saja. Ya, la ghairu, tidak ada yang lain. Ya, maknanya selalu la ghairu atau laisa ghairu. Saya telah melihat di dalam sekolah satu pelajar, hasbu, tidak ada yang lain. Fahasbu sifatun li thaliban. Ya, maka hasbu adalah sifat bagi lafadz thaliban. Mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Yang dia mabni dengan dhammah menempati kedudukan nasab. Wa fi nahwi, dan pada contoh, ra'aitu fil madrasati khalidan hasbu. Ya, kalau thaliban tadi kan nakirah.
Nah, ini ma'rifah. Saya telah melihat di dalam sekolah ada Khalid, tidak ada yang lain. Ya. Karena ini ma'rifah berarti hasbu menjadi hal. Mabniyun 'alad dhammi fi mahalli nasbin halun. Yang dia mabni dengan dhammah menempati kedudukan nasab sebagai hal. Wal ma'na la ghairu. Maknanya la ghairu, tidak ada yang lain. Wa nahwu, dan contohnya hafidhtu thalathata ajza'in minal qur'ani fahasbu. Ya. Saya telah menghafal 3 juz dari Al-Qur'an, maka tidak ada yang lain. Artinya yang 27 yang juz yang lain itu saya belum menghafalnya. Falfa'u zaidatun litazyinil lafzi. Maka fa yang ada pada fahasbu itu fa tambahan untuk memperindah lafat, untuk menghiasi lafat. Wa hasbu mubtada'un, dan lafat hasbu menjadi mubtada' mabniyun 'alad dhammi fi mahalli raf'in. Yang dia mabni dengan dhammah menempati kedudukan rafa'. Ya, rafa' sebagai mubtada'. Wa khabaruhu mahdhufun, dan khobarnya itu dihapus. Ai fahasbi dzalika. Ya, cukup itu saja yang saya hafal. Ya. Kemudian wa dzukira huna wa huwa laisa minadz-dzurufi. Ya, kemudian di sini lafadz hasbu itu disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa huwa laisa minadz-dzurufi, padahal hasbu bukan bagian dari dzaraf. Mengapa? Li'annahu yubna idza quti'a 'anil idhafati. Ya. Karena lafadz hasbu itu menjadi mabni dengan dhammah jika dia itu terpotong atau terputus dari bentuk idhofah lafdhon la ma'nan. Ya, terputusnya secara lafadz bukan secara makna. Karena kalau makna masih bisa diniatkan. Fahuwa dakhilun fi hukmi qablu wa ba'du. Maka ini masuk ke dalam hukum qablu wa ba'du tadi. Ya, itu tadi adalah hasbu. Kemudian kita masuk kata yang berikutnya yaitu awwalu. Ya, awwalu. Nah, awwalu ini walahu isti'malatun. Ya, dia memiliki banyak penggunaan. Ya, awwalu ini memiliki banyak penggunaan. Ashharuha thalathatun. Tapi yang paling terkenal, paling masyhur itu ada 3 penggunaan untuk awwalu. Ya. Kemudian al-awwalu, ya, al-awwalu di sini maksudnya penggunaan yang pertama, al-isti'malul awwalu, penggunaan yang pertama untuk awwalu adalah an yakuna nasman masrufan. Ya, dia menjadi isim yang munsharif. Ya, menjadi isim yang munsharif. Kemudian la dzarfiyatan fihi, dan dia itu tidak memiliki makna dzaraf. Kemudian yu'rabu hasaba, ya, yu'rabu hasaba mauqi'ihi minal jumlati. Dan pada saat untuk penggunaan yang ini dia di-i'rab sesuai kedudukannya di dalam jumlah. Wa ma'nahu, dan maknanya pada saat itu imma mabda'u syai'il ladzi yuqabilu akhirahu. Ya, makna awalu di sini itu bisa jadi permulaan dari sesuatu yang berlawanan dengan akhirnya. Ya, jadi permulaan dari sesuatu yang itu berlawanan dengan akhir dari sesuatu. Nahwu contohnya awwalul ghaithi qatara thumma yanhamiru. Ya, awwalul ghaithi qatara thumma yanhamiru. Awal hujan itu ya menetes, kemudian tercurah. Ya, atau pokoknya kemudian deras. Ya, awalnya menetes, kemudian deras. Ini maksudnya permulaan sesuatu, permulaan hujan. Au bima'na kalimati sabiqin. Ya, atau bisa jadi bermakna sabiqun. Yang terdahulu, yang mendahului. Ai mutaqaddimun, ya, sabiqun artinya mutaqaddimun, yang mendahului, yang terdahulu.
ad-dallatu 'alal wasfi. Nah, ini menunjukkan akan wasf. Yang di sini maknanya adalah wasf. Nahwu contohnya tanaqqaltu fi masayifil mamlakati aman awalan. Ya tanaqqaltu fi masayifil mamlakati aman awalan. Ya saya telah berpindah pada tempat tinggal di kerajaan ya mamlakah, kerajaan mungkin maksudnya kerajaan Saudi Arabia, ya kerajaan Saudi Arab Saudi aman awalan. Pada tahun yang pertama. Oh, tapi bukan maksudnya apa? Awalan di sini bukan pertama tapi aman sabiqon au mutaqaddiman min ghairi ta'yinin. Maksudnya adalah tahun yang terdahulu. Ya, tahun yang terdahulu atau tahun sebelumnya tanpa ditentukan, tanpa ada ta'yin, tanpa ada sesuatu yang spesifik di situ. Berarti saya berpindah dari tempat tinggal di kerajaan Arab Saudi pada tahun yang terdahulu, tahun sebelumnya, ya tidak tertentu. Ya, ini adalah penggunaan yang pertama. Ya, dia menjadi isim yang masruf yang tidak mengandung makna dzaraf. Ats-tsani, penggunaan yang kedua, an yakuna sifatan. Ya, an yakuna sifatan. Menjadi sifah. Bima'na af'alit tafdili. Yang maknanya itu adalah af'alu yang at-tafdil. Fayakhudhu hukmahu fi man'is sarfi wa adami ta'nithihi bitta'i. Maka pada saat itu awalu, karena dia itu digunakan sebagai sifat yang maknanya adalah af'alu, ya, maka lafadz awalu mengambil hukum dari af'alut tafdil. Ya, mengambil hukum dari af'alut tafdil. Apa hukumnya? Dia menjadi mamnu' minas sarf. Ya, yang tadi kan tetap masruf. Nah, ini mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Kemudian wa'adami ta'nithihi bitta'i, dan tidak perlu dimu'annatskan dengan ta sebagaimana isim tafdil. Wa dukhuli min alaihi, dan juga dia dapat kemasukan huruf jar min. Wa yakunu bima'na al-asbaqu. Pada saat itu dia menjadi maknanya apa? Al-awwalu menjadi al-asbaqu, yang paling terdahulu. Ya. Nahwu contohnya anta fil ihsani awwalu min hadzaini. Ya, dibaca mamnu' minas sarf. Jadi bukan awwalun tetapi awwalu. Anta fil ihsani awwalu min hadzaini. Ai asbaqu minhuma. Ya, engkau dalam kebaikan itu adalah yang paling terdahulu dibandingkan dua orang ini. Ya, maksudnya adalah yang lebih terdahulu dibandingkan keduanya. Ya, maknanya asbaku sehingga dia tidak boleh ditanwin. Ats-tsalitsu, penggunaan yang ketiga, an yakuna dzarfa zamanin bima'na qabla. Ya, penggunaan yang ketiga, awwala di sini itu bisa menjadi dzaraf zaman yang maknanya adalah qabla. Fayu'ta hukmuha minal i'rabi wal bina'i ala ma taqaddama bayanuhu. Ya. Maka dia didatangkan atau diberikan baginya hukumnya qabla. Ya, diberikan hukum qabla bagi si awwala. Ya, baik dia itu bisa menjadi mu'rab, bisa juga menjadi mabni, sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan pada qabla. Ya, ala ma taqaddama bayanuhu, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan qabla. Nahwu contohnya asra'tu lil mustaghifi awwalal mustami'ina. Asra'tu lil mustaghifi awwalal mustami'ina. Saya telah bergegas kepada orang yang meminta tolong tersebut, ya, sebelum, ya awala di sini bermakna qabla, berarti sebelum orang-orang yang ingin menolong, ingin mendengarkan itu datang. Jadi saya yang paling awal bergegas mendatangi orang yang meminta tolong tersebut, ya sebelum
orang-orang yang ingin menolong itu datang. Fa'awwala dzarfu zamanin mansubun, maka lafadz awwala itu dzaraf zaman yang mansub. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum bada'ukum awwala marrah. Ya, wa hum bada'ukum awwala marrah. Dan merekalah yang pertama kali memerangi engkau, ya. Atau merekalah yang memerangi kalian pertama kali, awwala marratin. Ya, maka di sini menjadi dzaraf zaman juga. Wa kaqaulika, dan juga sebagaimana ucapanmu, asra'tu lil mustaghithi awwala. Nah, ini hukumnya sama seperti qabla yang tadi. Ya. Saya juga bisa mengatakan asra'tu lil mustaghithi awwala. Saya bergegas pada orang yang meminta tolong tersebut awwala. Ya, tidak disebutkan mudhaf ilaihinya. Li'annal mudhafa ilaihi mahdhufun, karena mudhaf ilaihinya dihapus, wa manwiyun lafdhuhu, dan lafadznya diniatkan. Wa kaqaulika asra'tu lil mustaghithi awwalan, ya, bisa juga ditanwin tadi, ya, sebagaimana pembahasan pada qabla. Sama artinya, dan saya bergegas kepada orang yang meminta tolong tersebut, ya, secara awal, ya, pertama-tama. Mengapa li'annal mudhafa ilaihi mahdhufun walam yunwa lafdhuhu wala ma'nahu. Ya, kalau ditanwin seperti itu mudhaf ilaihinya dihapus, dan lafadznya tidak diniatkan, maknanya juga tidak diniatkan. Wa taqulu, dan juga engkau mengatakan asra'tu lil mustaghithi awwalu. Ya, bisa juga. Sama sebetulnya artinya, saya bergegas kepada orang yang meminta tolong tersebut pada awal waktu. Ya, sebelum orang-orang yang menolong datang. Bil bina'i 'alad dhammi, yang dengan mabni dengan dhammah. Li'annal mudhafa ilaihi mahdhufun, karena mudhaf ilaihinya dihapus, wa manwiyun ma'nahu, dan maknanya diniatkan. Nah, itu yang tadi kita bahas mengenai awwalu. Sekarang duna. Ya, duna. Duna adalah dzarfu makanin mansubun 'ala dzarfiyyati fi aktsari isti'malatihi. Duna adalah dzaraf makan yang mansub sebagai dzaraf pada mayoritas penggunaannya. Au majrurun bimin, atau bisa juga majrur dengan min. Wa huwa mulazimun lil idhofati fi aktsari halatihi. Ya, kalau dan duna ini dia terus dalam keadaan idhofah pada, ya, mayoritas keadaan-keadaannya. Wa ma'nahu, dan makna dari duna adalah ad-dalalatu 'alal makanil aqrabi ila makanil mudhafi ilaihi. Ya. Jadi duna itu menunjukkan akan tempat yang dekat dari tempatnya mudhaf ilaihi. Ya, jadi dunahu, ya. Berarti duna di sini menunjukkan kedekatan tempat dari tempatnya si ha tadi, si mudhaf ilaihinya. Taqulu, misalnya engkau mengatakan jalastu dunal mudarrisi. Saya duduk di dekat tempat duduk dari guru. Ya, saya duduk di dekat tempat duduk dari guru. Ai, maksudnya fi aqrabi makanin ilaihi. Ya, jalastu fi aqrabi makanin ilaihi. Saya duduk di tempat duduk yang dekat dengan tempat duduk guru. Wa qad ta'ti bima'na ghairu, dan terkadang duna ini bisa datang dengan makna ghairu, selain. Kaqaulihi ta'ala, dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ayat ke-23, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'attakhidhu min dunihi alihah.
Ya, attakhidhu min dunihi alihah. Ya, mengapa aku akan menyembah ya sesembahan-sesembahan selain dia, itu selain Allah. Maka di sini min dunihi itu maksudnya adalah selain, ya ghairu. Wa hiya 'ala tafsilil madhkuri fi qablu wa ba'du. Dan itu ya sama sebagaimana perincian yang telah disebutkan pada pembahasan ghairu dan ba'du. Kemudian kita lanjutkan al-jihatus sittu, yaitu arah yang 6. Wahia yaminun wa shimalun ila akhirih, yaitu kanan dan kiri seterusnya sampai selesai. Wa qad taqaddamtu fi babi al-maf'uli fihi hukmaha sampai di situ ya. Wa qad taqaddamtu fi babi al-maf'uli fihi. Dan sungguh saya telah menjelaskan mengenai ini pada bab maf'ul fih. Wa hukmuha hukmu qablu wa ba'du. Dan hukum bagi arah yang 6 itu sama hukumnya seperti hukum qablu dan hukum ba'du. Fatakunu mansubatan ala dzarfiyyati. Dan arah yang 6 itu bisa mansub sebagai dzaraf. Au majruratan bimin, atau bisa juga majrur dengan min. Au tubna 'ala dhammi, dan juga bisa mabni dengan dhammah. Idza hudhifal mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Jika mudhaf ilaihinya dihapus dan maknanya diniatkan. Taqulu, engkau katakan, jalastu amamal mudarrisi. Saya telah duduk di hadapan guru. Waqaftu yaminal imami. Ya, saya berdiri di sebelah kanan imam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-92. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Ya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang khalfaka, ya di belakangmu atau sesudahmu. Ya, maka khalfa di sini mansub sebagai dzaraf. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-11. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, ya, min baini yadayhi, ya di hadapannya, wa min khalfih, dan dari belakangnya. Maka di sini min baini yadayhi wa min, di sini min khalfihi, ya min khalfihi, khalfi di sini majrur dengan min. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadribu fawqal a'naq. Fadribu fawqal a'naq. Ya, dan ya penggallah kepala mereka, ya, atau ya di atas leher, ya di atas leher kayak kepala mereka. Maka di sini fauqa itu dia mansub sebagai dzaraf. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim. Ya, fa kharra 'alaihimus saqfu, ya, fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim. Ya, maka
Ya maka saqaf atap. Ya maka atap rumah tersebut itu kemudian jatuh menimpa mereka dari atas. Ya maka fauqi di sini majrur dengan min. Wa mithalu binaihim 'alad dhammi, maka contoh dari yang 6 arah itu yang mabni dengan dhammah itu adalah al-jabalu 'alin. Ya, al-jabalu 'alin wan nab'u yakhruju min tahtu. Ya, al-jabalu 'alin wan nab'u yakhruju min tahtu. Gunung tersebut tinggi dan mata air atau sumber air itu keluar dari bawah. Bawah apa? Ai min tahtil jabali. Yaitu di bawah, dari bawah gunung. Ya, gunung tersebut tinggi dan sumber air atau mata air keluar dari bawah gunung. Kemudian yang berikutnya adalah alu. Ya, alu. Alu itu apa? Dzarfu makanin bimakna fauqa. Yaitu dzaraf makan yang maknanya adalah fauqa. Wala yusta'malu illa majruron bimin. Ya, dan tidaklah digunakan melainkan hanya dia majrur dengan min. Ya, berarti hanya digunakan dalam keadaan majrur dengan min. Wala yudhafu, dan tidak diidhofahkan. Ya. Kita lihat catatan kaki. Idza kana la yudhafu fala da'iya liwad'ihi ma'adz-dzurufil mulazimati lil idhafati fi aktsaril halati. Ya, jika alu ini tidak bisa diidhofahkan, maka sebetulnya tidak ada gunanya ya diletakkan dalam atau disebutkan atau diletakkan dalam pembahasan ini bersama dzaraf-dzaraf yang selalu datang dalam keadaan idhofah pada mayoritas keadaannya. Ya. Illa ala ra'yi man yujizu idhofatahu. Ya, tapi kenapa disebutkan di sini? Ya, melainkan kalau mengikuti pendapat ulama nahwu yang memperbolehkan alu itu datang dalam keadaan idhofah. Qala al-Jauhariyyu fi as-Sahahi. Berkata al-Jauhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sahah. Al-Mujallad as-Sadisa pada jilid yang ke-6, safhata khamsin wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfaini. Pada halaman 2435. Wa yuqalu, dan dikatakan, ataituhu min alid dari. Ataituhu min alid dari. Saya mendatanginya dari atas rumah. Bikasril lami. Ya, dengan mengkasrohkan lam yang ada pada ali. Ai min ali. Ya, min ali. Maksudnya adalah min ali. Dari arah atas. Intaha. Ya, sampai di situ ucapan dari Al-Jauhari. Qala Ibnu Hisyamin, akan tetapi Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala berkomentar fi syarhi syudzuri, dalam kitab beliau syarah dari Asy-Syudzur, itu beliau mengatakan pada safhata sab'in wa mi'atin pada halaman 107, innahu sahwun. Ya, itu adalah kekeliruan. Ya, kekeliruan cara membaca yang seperti itu. Wallahu a'lamu. Ya. Ini menunjukkan terjadi perbedaan pendapat ulama apakah alu itu boleh diidhofahkan atau tidak. Kemudian beliau melanjutkan ke atas, wa ma'nahu, dan makna dari alu, ad-dalalatu ala anna syai'an a'la min akhara. Itu menunjukkan bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada sesuatu yang lain. Wa huwa mu'rabun munawwanun. Dan alu itu mu'rab dan dapat ditanwin. Idza kana nakirotan. Ya, jika dia itu nakiroh. Ai yadullu ala uluwin ghairi muayyanin. Ya, dia ketika itu dia menunjukkan ketinggian yang tidak tertentu. Walam yudhaf la lafdhan wala ma'nan, dan tidak dapat diidhofahkan baik secara lafadz dan juga secara makna. Nahwu contohnya saqatal hajaru min alin. Ya, batu tersebut jatuh dari atas. Ini mu'rab, dia
majarur dengan huruf jarmin. Artinya apa? Ai min makanin alin. Ya, dari tempat yang tinggi. La min fauqi syai'in makhsusin. Ya, tidak berarti dari atas sesuatu yang khusus yang tertentu. Faqad yakunul muradu min fauqi jabalin au baitin au syajaratin. Dan terkadang maksud dari alun atau alu atau alin ini itu adalah dari atas gunung, ya, atau dari atas rumah, atau dari atas pohon. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa yubna 'alad dhammi idza kana ma'rifatan. Dan alu itu dimabnikan dengan dhammah jika dia itu ma'rifah. Maksudnya apa? Ay yadullu 'ala 'uluwin muayyanin. Jika dia menunjukkan akan ketinggian yang tertentu. Wa khudhifal mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Dan pada saat itu dihapus mudhaf ilaihinya dan maknanya itu diniatkan. Nahwu contohnya tamatta'tu birrabi'i min asfalil wadi wa min alu. Ya. Saya menikmati rabi', ya bisa musim semi atau anak sungai, mungkin anak sungai dari lembah yang rendah, dari tempat yang terendah dari lembah dan juga dari atas. Ya wa min alu. Fa'alu mabniyatun 'alad dhammi. Maka lafadz alu itu mabni dengan dhammah fi mahalli jarrin yang menempati kedudukan jar. Li'annaha ma'rifatun, karena pada saat itu alu ma'rifah. Bisa babi dalalatiha 'ala 'uluwin muayyanin. Karena itu menunjukkan akan ketinggian yang tertentu. Li'anna taqdira, karena takdirnya wa min 'alil wadi, ya, dari tempat yang tertinggi dari lembah. Wa li'annal mudhafa ilaihi manwiyun ma'nahu, dan karena mudhaf ilaihinya diniatkan maknanya. Wa ilal asma'il mutaqaddimati asyara biqaulihi. Maka pada isim-isim yang tadi disebutkan tadi, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan wadmum bina'an ghairan ila akhirih. Maksudnya, wadmum ghairan dhammata bina'in. Ya, dhammahkanlah lafadz ghairu atau ghairan dengan dhammahnya dhammah mabni. In adim tamalahu udifa. Ya. In adimta malahu udifa. Ya, ghairu. In adimta malahu udifa ghairu. Maksudnya apa? Lam tajidil mudhafa ilaihi fil kalami. Jika engkau tidak mendapati mudhaf ilaih pada jumlah. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, nawiyan ma'udima. Maksudnya apa? Nawiyan ma'nal mudhafi ilaihil mahdhufi. Sambil meniatkan makna mudhaf ilaih yang dihapus. Ma'annahu lam yasruh bi annal ladzi tanwihi huwa lafdhu awil ma'na. Meskipun belum jelas, ya, apakah yang engkau niatkan itu adalah lafadz atau makna, ya, masih belum jelas. Lakin minal ma'lumi annal murada al-ma'na qablu ka ghairu. Ya, maksudnya, lakin minal ma'lumi annal murada al-ma'na. Walaupun belum jelas yang engkau niatkan itu lafadz atau makna, akan tetapi ya sudah diketahui, merupakan perkara yang sudah diketahui, bahwa yang dimaksud itu adalah yang diniatkan itu makna sudah cukup. Tidak perlu lafadz tertentu. Qablu ka ghairu. Maksud dari qablu ka ghairu, inna lafdha qablu mithlu ghairu fil hukmis sabiqi. Bahwa lafadz qablu itu serupa dengan lafadz ghairu pada hukum yang telah berlalu penjelasannya. Wa huwal bina'u idza khudhifal mudhafu ilaihi wa nuwiya ma'nahu. Yaitu dia menjadi mabni
jika dihapus mudhaf ilaihinya dan maknanya diniatkan. Wa yajuzu fihi mad-dhammu bila tanwinin. Dan boleh pada kedua kata tersebut, qablu dan ghairu, itu didommahkan tanpa tanwin. Au dhammul awwali wa kasrut tsani ma'at tanwini. Atau boleh juga dibaca dhammah yang pertama didommahkan, kemudian yang di kedua dikasrohkan dengan tanwin. Ini pembahasan mengenai cara membaca alfiyah. Ya, karena nadham alfiyah itu kan cara membacanya banyak. Mungkin hafalan kita berbeda dengan hafalan orang lain. Tidak perlu disalahkan. Barangkali memang orang lain mengikuti cara membaca yang berbeda. Contohnya di sini, pada bait yang ke-411, itu ada yang bacanya qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu, ya, ada yang seperti itu. Atau ada qablu ka ghairin ba'du hasbu awwalu. Ya, dua cara membaca itu boleh. Yang kita lihat catatan kaki, ini dapat unzur, dapat dilihat di I'rab al-Alfiyyati pada kitab I'rabul Alfiyyah, Safhata Sab'ina, pada halaman 70. Kemudian thumma dzakarul alfadhal lati tashtariku ma'a qablu fi hadza. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan lafat-lafat yang sama dengan qablu pada perkara ini. Wa atafaha bil wawil madhkurati wal mahdhufati. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkannya atau mengatofkannya. Itu ada yang dengan wawu, ada yang tidak. Atau wawunya ada yang disebutkan, ada yang dihapus. Kan disebutkan ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidan wa alu. Ada yang ada wawunya, ada yang tidak. Ya. Wa kulluha biduni tanwinin, dan semua dibaca tanpa tanwin. Ba'du hasbu awwalu dunu dan seterusnya. Lil wazni, karena mengikuti wazan dari syair. Thumma dzakara annan nuhata a'rabu lafdhu qablu wa ma ba'dahu minal asma'i bin nasbi ma'at tankiri. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa para ulama nahwu itu mengi'rab lafadz qablu dan juga lafat-lafat isim yang disebutkan setelahnya, ya ghairu ba'du hasbu awwalu dan seterusnya, itu dibaca mansub dengan ma'at tankiri, ya, jika dia itu nakirah, seperti qablan, ya, kemudian ba'dan dan seterusnya. Ya, kemudian wal muradu bihi, dan yang dimaksud di sini hadful mudhafi ilaihi wa adamu niyyati lafdhihi wala ma'nahu, yaitu dihapusnya mudhaf ilaih dan tidak diniatkan lafadznya dan juga maknanya. Wa hadzal hukmu la yantabiqu 'alal jami'i. Ya, akan tetapi hukum ini tidak berlaku bagi semuanya. Bal yakhruju minhu hasbu wa alu. Ya, akan tetapi hasbu dan alu itu dikeluarkan dari yang memungkinkan di-i'rab dengan nasab dan nakirah tadi. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.